Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari-hari ini, hari-hari yang mulia, di awal-awal dari bulan Dzulhijjah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal soleh. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima dan dimudahkan kita untuk memperbanyak amal-amal kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Keduanya sholawat dan salam semoga tetap terlimpah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Pada hari ini jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan rutin kita, yaitu membahas tafsir ayat suci Al-Qur'anul Karim dari surah-surah Juz Amma, di mana pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada surah Al-Insyiqaq, ya, dan kita akan lanjutkan di surah yang berikutnya, yaitu surah yang ke-83, surah Al-Mutaffifin, ya, surah Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ya. Artinya jamaah sekalian, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin. Ya, wailun artinya adalah kecelakaanlah. Lil mutaffifin yaitu bagi orang-orang yang berlaku curang. Alladzina idza iktalu, yang kalau mereka itu iktalu, ya, menerima takaran, alan nasi yastaufun, ya, apabila mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta untuk dipenuhi. Wa idza kaluhum, kalau mereka sendiri yang menakar, awazanuhum, atau mereka yang menimbang, yukhsirun, maka mereka menguranginya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, ya, tidakkah dia atau orang-orang itu meyakini bahwasanya satu saat mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala li yaumin 'adzim, pada hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia berdiri
menghadap Tuhan semesta alam. Ya, kita lihat dalam tafsirnya jamaah sekalian, dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, dalam tahdzibnya yaitu Al-Misbah Al-Munir fi Tahdzibi Tafsir Ibnu Katsir, ya dijelaskan di surah Al-Mutaffifin, diberikan judul di sini Az-ziyadah wan nuqsan fil mikyali wal mizan sababun lil waili wal khusran. Ya, jadi mengawali surah yang mulia ini diberikan judul, ya, Az-ziyadah wan nuqsan fil mikyali wal mizan sababun lil waili wal khusran, ya, bahwasanya salah satu yang bisa mendatangkan kecelakaan, bisa mendatangkan kerugian, bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, kebinasaan bagi seseorang, yaitu ziyadah wan nuqsan fil mikyali wal mizan, menambah dan mengurangi dalam takaran dan timbangan. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya ketika Nabi SAW datang ke Madinah, ya, kanu min akhbathin nasi kailan, ya, ternyata orang-orang di masa itu di Madinah, ya, termasuk manusia yang paling buruk di dalam takarannya, di dalam menakar. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wailul lil mutaffifin, ya, kecelakaanlah bagi orang-orang yang berlaku curang. Fahassanul kaila ba'da dzalik. Setelah turunnya surah yang mulia ini, maka mereka pun memperbaiki perbuatan mereka dan mereka tidak lagi berlaku curang dalam takaran maupun timbangan. Kemudian yang dimaksud dengan at-tatfif, ya, dari kata al-mutaffifin. Coba kita perhatikan al-mutaffifin atau lil mutaffifin, ya, ini masdarnya adalah tatfif. Apa yang dimaksud dengan tatfif? Tatfif di sini maksudnya al-bukhsu fil mikyali wal mizan, ya. Jadi perbuatan curang dalam takaran maupun timbangan. Imma bil izdiyadi in iqtada minan nas wa imma bin nuqsan in qadahum, ya, bisa jadi izdiyad in iqtada minan nas, ya, dia minta tambahan kalau dia menginginkan dari manusia. Maksudnya dia di posisi sebagai pembeli jamaah sekalian, dia minta untuk ditambahi. Nah, ini sebetulnya kurang baik jamaah sekalian, ya. Bahkan tidak baik, ya, kalau kita minta apa? Ditambah kepada penjual. Tapi kalau penjualnya sendiri nambahi, boleh. Ya, menjualnya sendiri nambahi, sudah tak kasih imbu, tak kasih tambahan, alhamdulillah. Tapi kalau kita minta, dikhawatirkan penjualnya itu ada rasa apa? Keberatan, ada rasa keterpaksaan. Ya, nanti khawatirnya tambahan tersebut tidak barokah. Ya, dan dia memberikannya karena kita meminta. Ya, sementara dia kalau nggak ngasih, dia khawatir pembelinya itu apa? Meninggalkannya. Maka dia memberinya dengan berat. Nah, di sini dilarang dalam agama, yaitu izdiyadi in iqtada minan nas. Dia minta tambahan kalau dia membeli sesuatu dari orang lain. Sebaliknya wa imma bin nuqsan, ya, kasus yang kedua, dia mengurangi kalau ada orang membeli kepada dirinya. Ini juga nggak boleh, ya, mengurangi. Misalnya dia katakan ini tulisannya 1 kilo misalnya, cuma ternyata di situ 1 kilo kurang sedikit misalnya, dengan sengaja dia lakukan hal tersebut, maka ini tidak boleh dalam agama. Ya, misalnya dia katakan sekian, ternyata tidak sampai seperti itu, maka di sini ada bentuk kecurangan. Nah, bentuk kecurangan dalam agama kita, termasuk dalam jual beli, itu dilarang. Kenapa? Karena agama kita menjaga hak, ya, baik penjualnya maupun pembelinya. Ya, jangan sampai penjual meraih keuntungan, kemudian pembelinya rugi, atau sebaliknya pembelinya untung, penjualnya rugi. Ya, jangan sampai seperti itu. Sehingga di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat agar penjual dan pembeli tidak saling dirugikan. Termasuk dalam hal ini dalam menakar timbangan, ya, menakar maupun menimbang sesuatu. Jangan sampai dikurangi. Meskipun yang beli tidak tahu. Ya, dulu ada kisah bagaimana Nabi SAW lewat di satu pasar sama sekalian. Kemudian ada orang jual, ya, seperti buah dan semisalnya. Lalu beliau meraba bagian bawah, ternyata di situ basah. Lalu beliau tanya, kenapa ini? Nah, dia bilang, ini kena hujan ya Rasul.
Maka Nabi pun tanya, kenapa yang ini nggak taruh di atas? Ya, maksudnya kenapa yang kena hujan tadi? Artinya yang kondisinya tidak baik tersebut tidak ditaruh di atas supaya orang tahu. Ya, maka beliau menjelaskan, man ghasya falaisa minna, barang siapa yang menipu tidak termasuk golongan kami. Sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya menginginkan keuntungan di dalam jual beli ini sangat baik, tapi jangan sampai merugikan orang yang membeli kepada apa yang kita jual. Ya, terus terang lebih baik, ya, terus terang apa adanya, menjelaskan ya kelebihan maupun kekurangannya. Ya, barang yang saya jual ini alhamdulillah sifatnya demikian, kebaikannya, ya kekurangannya demikian. Ya, nanti pembeli tersebut memiliki gambaran yang jelas. Ya, jangan sampai dia tunjukkan kebaikannya, dia sebutkan kebaikannya, kelebihannya, ternyata kekurangannya banyak atau kekurangannya disembunyikan. Ini nggak boleh. Ada unsur apa? Menipu di dalam berjual beli. Jelas sama sekalian ya. Dia jual sepeda motor, jual mobil dan sebagainya ya. Pernah terjadi misalnya tabrakan dan sebagainya. Ya, dia tahu kekurangannya, tapi dia tidak menjelaskan kepada pembeli. Wah, sudah, kalau beli ini tak jamin. Sudah. Padahal banyak kekurangannya. Nah, ini juga tidak boleh menyembunyikan aib pada sesuatu yang dia jual. Ya, semua barang sama sekalian apapun yang dijual jangan sampai pembeli itu dirugikan. Jelas ya. Ya, dan disitulah sebetulnya terletak apa? Keberkahan di dalam harta yang kita dapatkan. Ya, nanti insya Allah penjual tersebut ketika mendapatkan keuntungan dengan kejujurannya, amanahnya, meskipun mungkin tidak banyak, tapi di situ letaknya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada dia menipu, kemudian mengelabuhi, menunjukkan kebaikan padahal di situ keburukan, mungkin dia dapat sesuatu yang secara kasat mata banyak, tapi tidak ada barokahnya sama sekali, dia mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau sama sekalian, wa imma bin nuqsani in qadahum, ya. Jadi mengurangi takaran maupun timbangan juga tidak diperbolehkan. Ya. Dikiaskan ya dengan apapun ya, termasuk dalam menjual sesuatu ya. Yang dia ketahui takarannya atau timbangannya jangan sampai dikurangi. Walihadza fassara ta'ala al-mutaffifin alladzina wa'adahum bil khasari wal halak wa huwal wail. Ya, karena itu Allah ancam jamaah sekalian mereka dengan kerugian, ya, dengan kebinasaan, ya, dengan lafaz wailun, ya, kecelakaanlah. Alladzina idzaktalu 'alan nas, ya, maksudnya alladzina idzaktalu 'alan nas, ya, apabila mereka menerima takaran dari orang lain, ya, yastaufun, ya, maksudnya ya'khuduna haqqahum bil wafi wazaid, ya, mereka minta penuh, nggak mau dikurangi, bahkan minta ditambahi. Nah, ini juga tidak boleh. Kalau tadi di sisi penjual, sekarang di sisi pembeli, dia tidak boleh merugikan penjualnya dengan meminta tambahan. Nah, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ya. Sebaliknya kalau mereka menakar atau menimbang, yukhsirun, ya, mereka mengurangi takaran atau timbangan tersebut. Nah, waqad amara Allah Ta'ala bil wafa'i fil kaili wal mizan, ya, dan kalau kita perhatikan dalam beberapa ayat yang lain, yaitu Allah perintahkan, ya, kita semua jemaah sekalian untuk memenuhi takaran maupun timbangan. Ya, coba perhatikan dalam surah Al-Isra, ya, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir, ya, ayat yang semakna dengan ini, ya. Allah berfirman, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, ya, dan penuhilah, sempurnakanlah al-kail, yaitu takaran, idza kiltum, apabila kalian menakar sesuatu, wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah, ya, maksudnya timbanglah dengan benar, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu yang lebih baik, wa ahsanu ta'wila. Kemudian dalam surah Al-An'am 152 Allah menjelaskan, wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha, ya, dan sempurnakanlah al-kail, takaran, wal mizan, dan juga timbangan, bil qisti, dengan adil, la yukallifu nafsan illa wus'aha, ya. Kemudian dalam Ar-Rahman ayat yang ke-9, wa aqimul wazna
bil qisti, dan sempurnakanlah, tunaikanlah ya timbangan dengan benar, dengan adil, wala tukhsil mizan, jangan mengurangi timbangan. Nah, ya sehingga dalam Islam jamaah sekalian kalau kita perhatikan itu misalnya dalam jual beli orientasinya tidak hanya keuntungan, tapi juga apa? Keadilan, amanah, tidak ada yang terzalimi. Nah, ini berbeda dengan sistem di luar Islam yang mengutamakan apa? Semata-mata materi, semata-mata keuntungan. Ya, bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Nah, Islam tidak demikian. Ya, silahkan mendapatkan keuntungan, mencari keuntungan, tapi dengan cara yang benar. Tidak dengan merugikan orang lain. Ya, jadi tidak boleh jalan mendolimi saudara kita, menipu, mengelabui dan sebagainya. Ya, nah, ini prinsip yang perlu difahami ya oleh setiap orang yang berdagang, yang menjual sesuatu, yang melayani manusia, yang melayani banyak orang, hendaknya difahami ya prinsip dalam agama Islam, yaitu prinsip adil, amanah, tidak berbuat zalim kepada siapapun. Nah, ya ini dikiaskan dengan perbuatan yang lain ya, termasuk juga mengatakan sesuatu yang tidak benar juga tidak boleh. Ya, misalnya ada orang yang membetulkan sesuatu sama sekalian, kemudian apa yang dia betulkan tersebut, ya, misalnya sepeda motor misalnya, kemudian yang menservis tersebut tahu bahwasanya ini masih baik, ya, kemudian dia mengelabui, ya, dia katakan ini sudah rusak, waktunya diganti, ya, demi apa yang dia jual tersebut laku. Ini juga tidak boleh dalam agama, karena berarti dia menipu orang yang membetulkan sepeda motornya tadi. Ini salah satu contohnya. Jadi jangan karena menginginkan sesuatu yang lebih keuntungan, dia terjual onderdilnya dan sebagainya, lalu dia katakan rusak padahal tidak rusak. Ya, dikiaskan dengan apapun, tidak boleh ada unsur penipuan, kecurangan dan sebagainya demi mengharapkan keuntungan. Nah, ini pernah terjadi di masa dahulu di salah satu umat para nabi dan rasul. Itu nabi siapa? Umatnya Nabi Syuaib. Ya, umatnya Nabi Syuaib yang mereka itu pernah ya melakukan hal ini, yaitu mengurangi takaran maupun timbangan. Wa ahlakallahu qauma Syuaibin wa dammarahum ala ma kanu yabkhasuna an-nasa fil mizani wal mikyal. Ya, Allah binasakan kaumnya Nabi Syuaib, ya Allah hancurkan mereka karena mereka berlaku curang dalam timbangan dan juga takaran. Ya, rata-rata umat-umat dahulu itu selain kufur coba sekalian, dosa mereka bisa dihitung dengan jari. Ya, tapi di zaman sekarang semua dosa di masa dahulu ada. Ya, dan apa yang tidak ada di zaman dahulu ada di zaman sekarang. Ya, perbuatannya kaumnya Nabi Syuaib mengurangi timbangan ada di zaman sekarang. Perbuatannya umatnya Nabi Lut alaihissalam ada di zaman sekarang. Dan perbuatan yang lain, ya semua yang di dahulu ada zaman sekarang, bahkan lebih. Yang dahulu tidak ada, sekarang ada. Ya, di sini kita hanya memohon rahmat ya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak membinasakan diri kita. Ya, karena itu kita banyak beramal soleh, banyak beramar ma'ruf dan nahi mungkar supaya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rahmatnya dan tidak menurunkan azabnya. Ya, dulu satu dosa diazab, satu dosa diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan dan seterusnya. Coba perhatikan kaum Ad, ya kaum Samud, ya kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaumnya Nabi Syuaib, ya coba perhatikan ya, hanya satu dosa ditambah kekufuran dibinasakan. Nah, kemudian diberikan di sini sebuah judul atau fasal, ya atau judul lebih tepatnya, takhwiful mutaffifina minal qiyam baina yaday rabbil alamin. Ya, jadi sebelum masuk kepada ayat lanjutannya, sebelum masuk kepada ayat yang keempat, diberikan judul takhwiful mutaffifin. Ya, orang-orang yang berlaku curang itu akan diberikan rasa takut, diberikan ancaman bahwasanya mereka akan menghadap Tuhan semesta alam. Ya, artinya orang yang mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar itu jangan lupa mereka nanti di akhirat akan dihisab, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala yadhunnu, tidakkah dia mengira, tidakkah dia menyangka, ulaika, bahwasanya mereka itu annahum mab'utsun, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nanti di akhirat kita semua akan dibangkitkan
dan akan ada pertanyaan, di antaranya tentang masalah umur, ya, untuk apa digunakan, masa muda untuk apa dihabiskan, tentang harta, ya, dari mana mendapatkannya. Ya, ini beruntunglah kalau kita mendapatkan harta dari jalan yang halal, dan hendaknya seseorang mengintrospeksi diri kalau dia terjatuh pada hal yang sifatnya syubhat atau yang haram, hendaknya dia tinggalkan untuk meringankan apa? Hisabnya kelak di akhirat. Ya, bagaimana nanti dia menjawab pertanyaan ini, dari mana engkau dapatkan hartamu? Ya, kalau orang mendapatkan hartanya dari jalan yang tidak benar, dari jalan mencuri, merampok, korupsi, riba, makan harta anak yatim, dari harta menipu, suap menyuap dan sebagainya, maka betapa berat, ya, jawaban orang tersebut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana solusinya jamaah sekalian? Hendaknya dia selesaikan itu semua, ya, dia segera istighfar dan taubat dan mengembalikan harta yang dia dapatkan dengan jalan yang tidak benar kepada orang-orangnya. Ya, kalau seandainya seseorang pernah terjatuh dalam hal tersebut. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, ya, tidakkah dia menyangka bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyaumin azim, pada hari yang besar. Ya, tafsirnya ai ma yakhafu ulaika minal ba'tsi wal qiyam, ya, tidakkah mereka itu takut dari hari berbangkit. Kapan hari berbangkit itu? Setelah terjadinya hari kiamat. Ya, jadi hari kiamat ditandai dengan tiupan sangkakala yang pertama, lalu tiupan sangkakala yang kedua yang ditiup oleh malaikat Israfil. Ini pertanda bangkitnya atau dibangkitkannya seluruh manusia dari seluruh zaman mereka yang ada dalam kuburnya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyam, ya, kemudian berdiri, ya, jadi kita dibangkitkan dalam keadaan berdiri menghadap Rabbul Alamin, ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hufatan, ya, tidak beralas kaki, dalam keadaan urah, ya, tidak berpakaian, dalam keadaan ghurla, belum dikhitan. Itu ketika dibangkitkan dalam keadaan seperti kita awal lahir, ya, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum dikhitan, dalam keadaan berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Ya, man ya'lamus sarair wad dhamair, ya, kita menghadap Tuhan semesta alam, menghadap Rabbul Alamin yang Maha tahu, ya, segala rahasia, segala yang kita sembunyikan. Fi yaumin azimil haul, ya, di hari yang besar kedahsyatannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kita di hari tersebut, hari yang sangat dahsyat. Kathiril faza' jalilil khatab, ya, kathiril faza', yang banyak ketakutannya, jalilil khatab, ya, yang mulia, ya, al khatab di waktu itu. Man khasira fihi udkhila narun hamiyah, ya, siapa yang merugi, ya, maksudnya rugi amalnya, perbuatannya rugi, termasuk orang yang durhaka di dunianya, udkhila narun hamiyah, dia akan dimasukkan ke api yang menyala-nyala, yaitu api neraka jahanam, wal iyadzubillah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ya, saat manusia menghadap Rabbul Alamin dalam keadaan hufatan uratan ghurla, ya, dalam keadaan tidak beralas kaki, tadi sudah saya jelaskan, uratan, tidak berpakaian, ghurla, dalam keadaan belum dikhitan. Fi mauqifin sa'bin harijin dayyiqin, ya, dalam keadaan yang susah, sulit, harij, ya, yang dayyiq, ya, yang sempit, ya, yang berat, ya, alal mujrim, bagi orang-orang yang berbuat dosa. Wa yaghshahu min amrillahi ta'ala ma tu'jizul quwa wal hawas anhu, ya. Wa yaghshahum min amrillahi ta'ala ma tu'jizul quwa wal hawas anhu, ya, disebutkan di sini sebuah riwayat bagaimana keadaannya di masa tersebut di ardil mahsyar ketika manusia dalam keadaan dibangkitkan. Diriwayatkan di sini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia menghadap Rabbul Alamin, hatta yaghiba ahaduhum fi rashi, ada orang itu yang terbenam oleh keringatnya, ila ansafi udhunaihi, ya, sampai ke pertengahan kedua telinganya, ya, artinya dia terbenam oleh
keringatnya sendiri sampai di kedua telinganya. Kenapa dia berkeringat? Ini tergantung dari dosa yang dia lakukan. Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyatakan apabila di hari kiamat udniyat asyamsu, ya, jadi matahari didekatkan, ya, sejauh berapa? Dalam riwayat yang lain dijelaskan di riwayat sini, ya, diriwayatkan 1 mil atau 2 mil, ya, didekatkannya matahari ke manusia dalam jarak 1 mil atau 2 mil. Ini kita bisa bayangkan dekatnya matahari ketika itu dan panasnya matahari. Ya, di dunia yang begitu jauh, ya, jarak matahari ke bumi, ya, nanti di hari kiamat di ardil mahsyar didekatkan sejauh 1 mil atau 2 mil. Fatasharuhumus syamsu fayakununa fil araq, ya, saking panasnya sampai manusia berkeringat, tapi tidak semata-mata karena sinar matahari, tapi karena amal yang mereka kerjakan. Ada di antara manusia yang sampai keringatnya ila aqibaihi, sampai kepada kedua mata kakinya, ya, sampai kepada kedua mata kakinya keringatnya. Ada yang sampai rukbataihi, ya, sampai kepada kedua lututnya. Wa minhum man ya'khudhu ila haqwaihi, ada yang sampai haqwaihi, ya, sampai pertengahan, ya, tubuhnya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man yuljimuhu iljaman, ada yang terbenam dengan keringatnya, dengan peluhnya. Hadis riwayat Muslim dan Imam Tirmidzi. Coba bayangkan kalau kita di dunia dalam keadaan berkeringat, bagaimana jemaah sekalian? Ya, tentu kita gerah gitu, ya, dalam keadaan berkeringat. Ini dalam waktu yang sangat lama berkeringat, tergantung perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia. Ada yang sampai selutut, ada yang sampai memenuhi tubuhnya. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Ya, karena itu ada nasihat yang berharga sama sekalian, bahwasanya kalau kita ke akhirat itu kalau bisa tidak bawa beban yang banyak. Kalau bebannya banyak, nanti hisabnya juga berat. Ya, beban yang dimaksud adalah dosa, kedzaliman dan sebagainya. Kalau besar banyak dosanya, kedzalimannya, ini nanti susah hisabnya. Tapi kalau dia ringan, ya, amalnya banyak, kebaikannya, kemudian dia nggak pernah zalim kepada manusia, dia dosanya, ya, sangat sedikit sekali, tertutupi dengan istighfar dan taubatnya, maka insya Allah orang yang demikian dimudahkan saat hisabnya, saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ketiga diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu billahi min dhiqil maqami yaumal qiyamah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari sempitnya maqam, ya, sempitnya tempat berdiri di hari kiamat. Ini mengingatkan kita akan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang pernah beliau baca ketika mau tidur itu adalah doa Allahumma qini adzabaka yauma tub'atsu ibaduk, atau yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, lindungilah diri hamba dari azabmu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Ini satu kalimat tapi sangat menggetarkan hati, ya. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah diri hamba dari azabmu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ini salah satu doa yang bisa kita baca, ya, selain doa yang ma'ruf, yang masyhur, ya, Allah bismikallahumma ahya wa amut, atau bismikallahumma amutu wa ahya, dengan menyebut nama Allah aku hidup dan aku mati. Ya, ini salah satu yang pernah beliau baca juga. Ya, kemudian diriwayatkan juga bahwasanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, manusia berdiri di padang mahsyar itu arba'ina sanah, dalam kurun waktu 40 tahun. 40 tahun rafi'i ru'usihim ila sama, dengan menengadahkan, ya, kepala mereka ke langit. La yukallimuhum ahad, ya, tidak ada yang mengajak mereka bicara. Qad al-jamal araq barrahum wa fajirahum, ya, mereka telah tertutupi oleh keringat, orang baiknya maupun orang buruknya. Ya, tinggal sejauh mana keringat itu tergantung perbuatannya. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, manusia berdiri itu mi'ata sanah, 100 tahun.
Ya, jangankan 100 tahun, kita 1 jam saja sudah Masya Allah luar biasa. Kalau kita antrian sesuatu, bagaimana rasanya coba sekalian? Tentu kita dalam kondisi yang ya tidak menyenangkan, dalam kondisi berat, ya kemudian kepingin cepat selesai. Nah ini saat dihisab itu dalam kondisi yang lama menunggu saat dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dibangkitkan bersama seluruh manusia. Ya, sampai dijelaskan di riwayat yang lain bahwasanya manusia saking lamanya menunggu, capeknya menunggu, letihnya menunggu, jamaah sekalian, mereka menghadap Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam meminta manusia datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam meminta manusia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menyuruh manusia datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa menyuruh manusia datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Isa meminta manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun bersujud di bawah arsy memohon kepada Allah untuk dipercepat hisabnya manusia. Inilah yang disebut syafaat al-uzma, syafaat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau satu-satunya nabi dan rasul yang diberikan izin syafaat oleh Allah SWT untuk memohonkan kepada manusia dipercepat hisabnya. Ya, baik. Hadis yang berikutnya disebutkan di sini sebuah riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu qiyamal laili yukabbiru 10. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah di satu malam beliau mengawali salat malamnya itu membaca istiftahnya. Ya, kalau kita kan biasanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Nah ini pernah beliau ketika sholat malam itu membaca saat istiftah ya, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Lalu tahmid Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 10 kali. Lalu tasbih Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 10 kali. Lalu istighfar Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 10 kali. Lalu beliau berdoa Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini. Ya Allah, ampunilah hamba, berilah hamba petunjuk, berilah hamba rizki, wa'afini, berilah hamba afiyah atau keselamatan. Lalu beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sempitnya maqam, sempitnya al-maqam yaumal qiyamah, di hari kiamat. Masya Allah ya, jadi meskipun beliau seorang nabi, seorang rasul, ya masih beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kedahsyatan di hari itu ketika manusia menghadap Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Baik, sampai di situ ya tafsiran sampai ayat yang ke-6. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-7 ya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin ya. Coba perhatikan ayat yang ke-7. Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali janganlah demikian. Inna, sesungguhnya kitabal fujjar, catatan amalan orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka, lafi sijjin, tersimpan dalam sijjin. Kitabnya, catatan amalnya orang-orang yang berbuat fujjar, orang yang durhaka, lafi sijjin, berada dalam sijjin. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya. Inna kitabal fujjari lafi sijjin, ya, sijjin yang dimaksud adalah anna masirahum wa ma'wahum lafi sijjin. Ya. Bahwasanya tempat kembalinya mereka, tempat mereka berada di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Ya, di sini pertanyaan yang menunjukkan besarnya perkara sijjin. Ya, wa sijnul muqim, ya, wa adzabun alim. Ya, thumma qad qala qailun, ya, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya sijjin itu letaknya di tahtal ardis sabiah, di bawah bumi yang ke-7, di bawah bumi lapis yang ke-7. Ya. Ya, di sini disebutkan ya dalam hadis yang panjang, dalam hadis Al-Bara' bin Azib, itu hadis tentang kisah dicabutnya nyawa orang yang beriman dan orang yang
tidak beriman. Itu panjang sekali hadisnya. Di situ ada keterangan ya tentang ruhnya orang yang kafir. Allah perintahkan, uktubu kitabahu fi sijin, tulislah catatan perbuatannya atau kitabnya itu di sijin ya, dan di sijin itu maksudnya di bawah bumi lapis yang ke-7. Walamma kana masirul fujjar ila jahannam wa hiya asfalus safilin ya, dan ketika tempat kembali orang durhaka itu kepada jahannam, dan jahannam itu adalah asfalus safilin, maka Allah berfirman, thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat ya, dalam surah At-Tin ayat yang ke-5 sampai ke-6. Baik. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jemaah sekalian, wa ma adraka ma sijjin, tahukah engkau apakah sijjin itu? Kitabum marqum, yang kitab yang tertulis. Ya, wailu yauma idzil lil mukadzibin, ayat yang ke-10, kecelakaanlah bagi orang-orang yang bersalah. Saya ulangi, wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mendustakan pada hari itu. Ya, jadi orang-orang yang enggak beriman, orang-orang yang kufur, kecelakaanlah di hari itu. Jemaah sekalian, karena dahulunya di dunianya dia dalam keadaan tidak beriman. Ai idza saru yaumal qiyamah ila ma au'adahumullahu minas sijni wal 'adzabil muhin. Ya. Ai idza saru yaumal qiyamah ila ma au'adahumullahu minas sijni wal 'adzabil muhin. Ya, jadi kecelakaanlah di hari kiamat ya akan apa yang diancamkan Allah kepada mereka, yaitu berupa as-sijn ya, wal 'adzabil muhin, dan azab yang menghinakan. Nah, kemudian di antara ciri mereka, jemaah sekalian, di antara ciri orang-orang yang mendustakan, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya, mereka tidak mengimani hari pembalasan, dan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Ai la yusaddiquna biwuqu'ihi wa la ya'taqiduna kaunahu ya, jadi mereka tidak membenarkan datangnya hari kiamat. Wa la ya'taqiduna ya kaunahu ya, mereka tidak meyakininya. Wa yastab'iduna amrahu, mereka menganggap jauh ya, menganggap jauh maksudnya enggak mungkin terjadi adanya hari kiamat, adanya hari berbangkit, adanya akhirat. Mereka mendustakan, maka ini adalah kufur, dan dia dalam keadaan mengingkari apa yang harus diimani. Ya, ini berbahagialah kita jemaah sekalian diberikan iman ya, diberikan apa? Kemudahan untuk mengimani, meyakini apa-apa yang harus diimani. Salah satunya keimanan kita kepada hari akhir, keimanan kita kepada yaumil qiyamah wa ma ba'dahu. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim ya, dan tidaklah mendustakan akan hari kiamat ya, tidaklah mendustakan akan hari pembalasan itu kecuali kullu mu'tadin ya, setiap orang yang mu'tad, melampaui batas, athim, yang banyak berbuat dosa. Ya, jadi di sini orang itu ada dua ya, manusia itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya, yang beriman sama sekalian sampai wafatnya insya Allah dia termasuk dari ahlul jannah, ahli surga. Sebaliknya orang yang tidak beriman, meninggalnya dalam keadaan tidak beriman, maka wal'iyadu billah, dia termasuk menjadi ahlun nar, orang yang menjadi ahli neraka. Ya, jadi ciri mereka orang yang mendustakan itu mu'tadin athim, melampaui batas, athim, lagi banyak berbuat dosa. Ai mu'tadin fi af'alih ya, dia melampaui batas dalam perbuatannya, menerjang perbuatan yang haram, wal mujawazah fi tanawulil mubah, berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, athim fi aqwalih ya, banyak dosa dalam ucapan-ucapannya. Di antaranya in haddatsa kadzaba, kalau dia berkata dia berdusta. Nah, ini dusta dalam agama kita dilarang jemaah sekalian ya, kecuali dalam beberapa keadaan, di antaranya ketika di medan jihad ya. Jadi dusta secara umum dilarang dan termasuk perbuatan yang diharamkan.
In haddatsa kadzaba, kalau berkata berdusta. Wa in wa'ada akhlafa, kalau berjanji mengingkari. Wa in khasama fajara, ya kalau dia berdebat dengan kusir, ya. Dalam riwayat yang lain kalau dia diberikan amanah dia mengkhianatinya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tutla 'alaihi ayatuna", kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, apa kata orang-orang yang enggak beriman itu? Asatirul awwalin, ini adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Jadi mencela apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengimani Al-Qur'an, tidak mengimani apa yang disampaikan para nabi dan rasul. Dan ini ada di setiap zaman, ya, orang-orang yang mencela agama, orang-orang yang mencela ya Al-Qur'an, mencela tentang hal yang sifatnya imaniyah, dan ini adalah kekufuran yang nyata. Kekufuran yang nyata. Mereka mengatakan asatirul awwalin, ini adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Dijelaskan di sini jamaah sekalian, ai idza sami'a kalamullahi ta'ala, ya kalau mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dari rasul yang menyampaikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakdzibu bihi, dia mendustakannya. Ya, di mana letak mendustakan itu? Asalnya dari hati. Ya, bisa terucap, bisa tidak terucap. Iman juga demikian. Iman asalnya dari hati. Ya, hati ini yang membedakan. Kalau orang yang beriman dia mengimani dalam hatinya, meyakini itu adalah kalamullah, mengimani bahwasanya itu adalah kebenaran. Tapi orang yang tidak beriman dia mendustakan dalam hatinya. Ya, bisa tampak dalam ucapannya, bisa tidak tampak. Maka di sini penentu, ya, hati ini penentu apakah dia orang yang mengimani atau orang yang mengingkari. Ya, dia mendustakan. Wa yadhunnu bihi dhannas sau', ya, dia menyangka dengan sangkaan yang buruk. Fa ya'taqid annahu mufta'alun, ya, dia menyangka, dia meyakini bahwasanya Quran itu adalah bukan, ya, firman Allah tetapi buatan. Majmu'un min kutubil awail, ya, dikumpulkan dalam Al-Qur'an kitab-kitab yang terdahulu. Nah, ya, ini sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin, yang jika dikatakan kepada orang yang tidak beriman itu apa yang diturunkan oleh Rabb kalian, mereka mengatakan asatirul awwalin, dongengan orang-orang yang terdahulu. Ya, demikian pula dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-5, ya, wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asilah, ya, mereka mengatakan asatirul awwalin, yang ditulis, ya, di pagi hari dan juga di sore hari. Wal iyadzubillah. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya jemaah sekalian, di ayat yang ke-14 Allah menegaskan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidaklah demikian. Bal rana ala qulubihim, ya, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu telah menutup hati mereka. Ya, artinya perbuatan dosa, kekufuran, kemudian kemaksiatan, kedurhakaan itu telah membuat noda-noda yang hitam dalam hati mereka, dan ini menjadikan mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ai laisal amr kama za'mu wala kama qalu inna hadzal Qur'an asatirul awwalin, ya. Jadi tidak seperti yang kalian katakan bahwasanya Quran ini asatirul awwalin, tetapi Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu darinya yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jemaah sekalian, Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang ummi, ya, seorang yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis, supaya tidak ada yang menuduh bahwasanya Al-Qur'an adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini orang-orang yang kafir hanya mengatakan seperti itu, ya. Jadi mengatakan perkataan yang menunjukkan akan kekufuran di hati-hati mereka. Wa innama hajaba qulubahum 'anil imani bihi ma 'alaiha minar raini. Apa yang membuat diri mereka itu enggak beriman? Ternyata dosa yang bertumpuk dalam jiwa mereka, dalam hati mereka, dan dosa-dosa itulah yang menutupi sehingga mereka tidak mengimani terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Ya, kita cukupkan dahulu sampai di ayat yang ke
14 jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala memberikan tambahan tadabbur Quran kepada diri kita. Semoga kita diteguhkan di atas keimanan. Semoga kita dijadikan orang-orang yang jujur, amanah, dan beramal soleh sehingga kita diwafatkan semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.